Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Cerita ini disampaikan semata-mata untuk tujuan edukasi serta pembelajaran, mengisahkan perjalanan hidup dari seorang perempuan yang harus menghadapi kenyataan pahit dalam dinamika kehidupan yang tidak mudah. Kejadian itu bermula ketika si perempuan memutuskan untuk menjalin hubungan asmara dengan teman dekatnya sendiri. Ia kemudian merasa yakin atas pilihan tersebut, hingga memilih untuk tinggal satu atap bersamanya di sebuah kamar indekos. Namun seiring berjalannya waktu, muncul berbagai persoalan yang tidak terduga. Apalagi hal tersebut menyangkut masalah ekonomi dan tuntutan kebutuhan pribadi seperti perlengkapan kecantikan yang tidak lagi terpenuhi. Situasi itu kemudian membawa si perempuan pada tekanan emosional yang cukup kuat. Ia meminta kejelasan serta menagih janji soal kehidupan yang sesuai dengan kesepakatan di awal menjalin hubungan. Akan tetapi yang disayangkan, respon yang ditunjukkan justru tidak sesuai dengan harapan. Bukannya ia mencoba memperbaiki dan menenangkan keadaan, ia malah memilih untuk berdebat hingga memunculkan suasana yang memanas dan sulit dikendalikan. Dari sana segalanya kemudian berubah tak tentu arah. Hingga salah satu di antaranya kemudian melakukan tindakan yang tidak terduga, memicu konsekuensi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan tanpa menguraikan secara rinci proses kejadian yang berlangsung. Penyampaian ini dimaksudkan untuk memperhalus narasi tanpa menghilangkan esensi cerita, khususnya dalam menggambarkan konflik yang terjadi serta dampaknya, agar dapat memperluas cara pandang kita dalam memahami sebuah peristiwa. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya, sebuah pesan yang ingin diceritakan tanpa bermaksud mengglorifikasi kekerasan maupun menyinggung pihak manapun. Si perempuan yang ada di dalam kisah ini bernama samaran Nelly Agustin. Ia berusia sekitar 20 tahun dan bertempat tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil di Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui sosok dari Agustin dikenal memiliki kepribadian pendiam dan cenderung tidak terlalu aktif bersosialisasi. Perempuan muda itu lebih nyaman menghabiskan waktunya di dalam kamar, menikmati momen rebahan sambil menonton drama Korea untuk meluangkan waktu. Sementara itu, latar belakang dari kehidupan Agustin sebenarnya cukup kompleks, di mana ia pernah menjalin hubungan dengan seorang pria selama hampir 2 tahun. Hubungan itu awalnya berjalan sebagaimana mestinya. Sosok si pria memberikan perhatian penuh serta royal karena sering memberikan uang jajan di setiap bulannya. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, Agustin kemudian semakin yakin dengan hubungan tersebut dan berniat membawanya ke arah yang serius. Dalam satu kesempatan, ia bahkan sudah menyampaikan keinginannya untuk menikah. Sang ibu pun merestui pilihan sang putri yang merasa bisa bahagia bersamanya di masa depan. Namun seiring berjalannya waktu, apa yang diimpikan itu ternyata tidak pernah menjadi kenyataan. Hal ini lantaran si pacar justru berpaling hingga memilih untuk berhubungan dengan perempuan lain. Ia tidak memberikan penjelasan apapun, pergi tanpa kepastian dan meninggalkan luka yang sangat dalam. Butuh waktu sekitar 1 tahun bagi Agustin untuk memulihkan diri. Namun trauma akibat pengalaman mencintai seorang pria tidak dapat hilang begitu saja. Pengalaman tersebut membekas serta mempengaruhi cara pandangnya soal perasaan. Hingga di tengah segala rasa gelisah serta kehilangan arah, sosok Agustin kemudian dipertemukan dengan seorang perempuan yang datang membawa ketenangan serta kenyamanan. Keduanya berkenalan di sebuah kedai kopi, mereka memulai interaksi ringan dan perlahan menemukan kecocokan satu sama lain. Sosok perempuan yang dimaksud itu bernama Marlina. Ia diperkirakan berusia sekitar 28 tahun dan berasal dari Pulau Sumatera. Marlina sendiri sempat bekerja di salah satu perusahaan ternama, terlihat mapan dan meyakinkan sebagai seorang wanita karir. Hingga dari pertemuan tersebut, Marlina kemudian menghubungi Agustin lewat pesan singkat maupun panggilan suara. Ia membawa aura pertemanan yang kuat dan seiring waktu membuat jalinan kedekatan dari mereka berdua semakin erat.
Beberapa pertemuan lanjutan sempat terjadi. Agustin diajak ke sebuah restoran yang cukup mewah, ia dibelanjakan segala keperluan kecantikan serta dibelikan baju maupun tas yang baru. Dan tepat di 3 bulan kemudian, Agustin ternyata langsung diajak untuk tinggal bersama di sebuah kamar indekos. Di tempat itu ia dijanjikan untuk disanggupi segala kebutuhan hidupnya. Marlina juga mengaku akan membahagiakannya dengan berbagai macam fasilitas termasuk uang jajan setiap bulannya. Di saat itu Agustin belum sepenuhnya yakin dengan langkah yang akan diambilnya, sebab kedekatan mereka masih terbilang baru. Namun rasa nyaman yang ia rasakan perlahan mengikis keraguannya. Bersama Marlina ia menemukan sosok yang bisa dijadikan tempat bercerita, layaknya seseorang yang hadir memberi rasa tenang dan nyaman seutuhnya. Hingga setelah melewati perenungan yang panjang, Agustin kemudian menerima ajakan dari Marlina untuk tinggal dalam satu atap yang sama. Keputusan itu diambil bukan tanpa alasan. Di tengah keterbatasan ekonomi dan belum adanya penghasilan tetap, Agustin merasa kedua orang tuanya mulai terbebani sehingga meninggalkan rumah menjadi pilihan yang menurutnya paling masuk akal. Singkat cerita, Agustin akhirnya menempati kamar indekos Marlina. Di tempat itu ia mulai menjalani kehidupan baru dengan suasana yang berbeda, menuntut penyesuaian terhadap kebiasaan dan rutinitas yang sebelumnya tidak ia jalani. Seiring berjalannya waktu, dalam beberapa minggu awal kebersamaan mereka, Agustin perlahan mulai mengambil peran di dalam rumah. Ia mengurus berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari membersihkan kamar hingga menyiapkan makanan sepulang Marlina bekerja. Semua itu dilakukan atas inisiatifnya sendiri, meski peran tersebut tidak pernah menjadi bagian dari kesepakatan awal ketika mereka memutuskan untuk hidup bersama. Seiring waktu kebersamaan mereka tidak hanya berlangsung di dalam kamar indekos. Di setiap akhir pekan, Marlina kerap mengajak Agustin menghabiskan waktu di luar rumah sebagai bentuk perhatian. Marlina memanjakan Agustin dengan penuh ketulusan, mengajaknya ke salon kecantikan hingga ke pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian baru. Momen-momen sederhana itu perlahan memperkuat ikatan di antara keduanya, menumbuhkan perasaan atas rasa percaya satu sama lain. Hingga pada titik itu, kedekatan yang terjalin membawa mereka ke tahap yang lebih mendalam. Dalam beberapa momen ketika Marlina sedang merasa lapar, Agustin dengan siap siaga menyediakan makanan apem buatan ibunya di dalam kamar. Perempuan itu tidak ragu memberikannya sebagai timbal balik atas kasih sayang yang diberikan. Namun tepat di 4 bulan kemudian permasalahan di antara keduanya muncul tanpa pernah terduga. Hal ini bermula dari pemutusan kontrak kerja yang dialami Marlina, kondisi yang secara langsung memengaruhi kestabilan ekonomi mereka. Situasi tersebut semakin terasa berat karena berakhirnya pekerjaan itu tidak disertai dengan adanya uang pesangon. Dalam beberapa minggu berikutnya, Marlina mengakui bahwa ia tidak lagi mampu memberikan uang jatah bulanan kepada Agustin. Meski masih memiliki sisa tabungan, jumlah tersebut harus dikelola dengan sangat hati-hati mengingat ia belum memiliki penghasilan tetap. Di tengah kondisi itu, ketegangan perlahan mulai muncul di antara keduanya. Agustin semakin sering mempertanyakan keadaan finansial mereka, terutama ketika beberapa kebutuhan rumah tangga mulai menipis. Bahan dapur yang habis serta perlengkapan pribadi yang tak lagi terpenuhi menjadi pemicu kecemasan, sekaligus menandai perubahan besar dalam dinamika hubungan mereka. Pada fase ini, Marlina sebenarnya tidak tinggal diam menghadapi kondisi penganggurannya. Komitmen yang telah ia ucapkan membuatnya merasa tetap memiliki tanggung jawab untuk berusaha mencari penghasilan demi keberlangsungan hidup bersama. Berbagai pabrik dan perusahaan sempat ia datangi untuk melamar pekerjaan. Namun dalam proses tersebut, Marlina kerap terkendala persyaratan kerja yang menuntut kesiapan fisik dan pengalaman tertentu, kondisi yang membuat peluangnya sebagai seorang perempuan menjadi semakin terbatas, hingga ia harus berulang kali pulang tanpa adanya hasil yang jelas. Hingga pada suatu waktu, salah satu temannya menawarkan pekerjaan sebagai pelayan restoran dengan gaji yang terbilang kecil, sekitar 1,5 juta rupiah per bulan. Tanpa banyak pertimbangan, tawaran tersebut akhirnya diterima. Namun pada bulan pertama setelah mulai bekerja dan kembali menerima penghasilan, Agustin justru merasa bahwa uang yang diberikan kepadanya terlalu sedikit. Ia kemudian menyampaikan keberatan dan meminta tambahan, bahkan menaruh kecurigaan bahwa Marlina tidak sepenuhnya terbuka mengenai jumlah penghasilan yang diterima. Perbedaan pandangan tersebut sempat memicu pertengkaran di antara keduanya.
Marlina menegaskan bahwa seluruh gaji yang ia peroleh telah diberikan secara jujur tanpa ada yang disembunyikan. Meski demikian, Agustin tetap melontarkan berbagai komentar dan tuduhan, membuat suasana di antara mereka semakin tegang. Pada situasi ini, Marlina berusaha menahan diri. Ia memilih untuk tidak membalas emosi Agustin dan berusaha menerima setiap ucapan yang terlontar. Meski perasaan tertekan perlahan mulai ia rasakan. Kondisi tersebut menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang baik dan pengelolaan emosi dalam sebuah hubungan. Namun tepat di beberapa hari kemudian, situasi kembali memanas akibat persoalan yang tampak sepele. Saat itu Marlina merasa lapar dan berharap Agustin bersedia menyiapkan buah melon serta kue apem yang biasa disajikan. Harapan tersebut justru berujung pada penolakan. Agustin kembali mengaitkan permintaan itu dengan persoalan uang, menyatakan bahwa sebelum kebutuhan pribadinya terpenuhi, ia memilih untuk menunda dan menarik diri dari kebiasaan tersebut. Di titik inilah kesabaran Marlina akhirnya mencapai batasnya. Segala pengorbanan yang telah ia jalani selama kurang lebih setengah tahun bersama Agustin terasa tidak lagi memiliki arti, terlebih ketika usaha dan tanggung jawab yang ia pikul seolah tidak pernah dihargai. Luapan emosi tersebut kembali menyeret keduanya ke dalam pertengkaran besar. Tidak ada lagi upaya untuk saling menenangkan keadaan. Masing-masing larut dalam ego dan emosi tanpa menyadari bahwa pertikaian yang terus berulang justru membawa hubungan mereka ke arah yang semakin tidak sehat. Pada momen itu, emosi Marlina memuncak hingga ia kehilangan kendali atas dirinya. Tekanan dan konflik yang telah lama terpendam membuat situasi berubah secara drastis. Meski Agustin sempat berusaha meredakan keadaan dengan permintaan maaf dan janji untuk berubah, semuanya terasa sudah terlambat. Ketegangan yang menumpuk terlalu lama akhirnya berujung pada konsekuensi yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun. Hingga pada akhirnya, kebersamaan yang semula diharapkan menjadi tempat berteduh justru berubah menjadi pengalaman pahit. Dalam kondisi emosional yang tidak terkendali, Marlina mengambil sebuah tindakan yang melampaui batas, sebuah keputusan yang meninggalkan luka batin mendalam, serta menjadi pelajaran berharga tentang arti pengendalian diri dan dampak dari konflik yang tidak terselesaikan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, beberapa jam setelah kejadian tersebut Marlina hanya mampu terdiam di sisi Agustin. Dalam kondisi itu Marlina diliputi kebingungan. Ia tidak tahu harus berbuat apa, bahkan hingga 2 hari berlalu, ia hanya menunggu tanpa kepastian, membiarkannya tetap terbaring di atas kasur dalam waktu yang panjang. Tepat di 1 minggu kemudian, Marlina akhirnya tak lagi sanggup menyembunyikan semuanya. Beban yang ia pikul sendirian kian menghimpit, hingga pada akhirnya ia memutuskan pulang ke rumah kedua orang tuanya dan mengungkapkan seluruh peristiwa yang telah ia lakukan. Di sana Marlina mengajak sang ayah untuk datang ke kamar indekosnya. Dengan langkah berat ia menunjukkan sebuah tempat yang selama ini menyimpan rahasia dari segala kejadian yang telah berlangsung. Pada momen itu sang ayah diliputi keterkejutan yang mendalam. Ia menatap Marlina dalam-dalam seakan mencoba memahami beratnya pergulatan batin yang telah ia lalui. Tanpa banyak kata ia kemudian memeluk putrinya sebagai wujud dukungan atas kejujuran yang akhirnya berani disampaikan. Hingga pada akhirnya sebuah keputusan berat pun diambil. Sang ayah memilih membawa Marlina ke kantor pihak berwenang. Dengan hati yang hancur, ia meminta putrinya untuk berani bertanggung jawab atas perbuatan yang telah terjadi. Ia menasihati Marlina agar menjadikan proses tersebut sebagai jalan untuk memperbaiki diri, menebus kesalahan, serta mendekatkan diri kembali kepada Sang Pencipta melalui penyesalan dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Kasus tersebut kemudian segera ditangani oleh petugas terkait. Aparat mendatangi kamar indekos Marlina untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, menelusuri setiap detail yang dianggap berkaitan dengan peristiwa yang telah terjadi. Setelah proses awal dilakukan, Agustin dibawa oleh petugas guna keperluan penanganan lebih mendalam. Penyelidikan pun berlanjut untuk mengungkap rangkaian kejadian secara utuh, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pihak keluarga Agustin diliputi duka yang mendalam. Mereka mengaku telah kehilangan kabar dan tidak bertemu dengannya selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Kedua orang tuanya tidak mengetahui di mana Agustin bekerja maupun tinggal, meski sesekali ia sempat pulang dan memberikan rezeki berupa sejumlah uang untuk keluarga.
Berdasarkan putusan hukum yang berlaku, Marlina harus menjalani masa pembinaan selama kurang lebih 15 tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Semoga dari kisah ini kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa hidup bersama dalam satu atap bukan sekadar soal kebersamaan, tetapi juga tentang kesiapan mental, kemampuan mengelola emosi, serta komunikasi yang sehat. Tanpa kedewasaan dan pengendalian diri, persoalan kecil dapat berkembang menjadi konflik besar yang berujung pada penyesalan panjang. Pada akhirnya, setiap hubungan menuntut kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Emosi yang dibiarkan menumpuk tanpa ruang dialog hanya akan memperbesar luka dan mempersempit jalan keluar. Karena itu, kesiapan mental dan kemampuan menahan diri menjadi fondasi penting agar kebersamaan tidak berubah menjadi sumber penyesalan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.